Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui, bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini termasuk kategori novel ongoing, jadi waktu update dan jumlah bab yang diupload setiap hari, menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga, bab 3612, 3613, 3614. Puncak Roh Darah, Cheng Jinghui gelisah sejak dia membantai semua orang di Lembah Roh Darah. Apalagi belum lama ini, dia terlihat merasa gugup, seolah sedang dimata-matai. Cheng Jinghui melambai, dan seorang tetua segera berlari mendekat. Ketika Lembah Roh Darah dibantai, apakah pemandangannya sudah dibersihkan? Apakah semua auranya telah musnah? Cheng Jinghui sedikit mengernyit dan berkata, Master Sekte, semuanya telah ditangani. Sudah berhari-hari berlalu. Jika Luo Shouhai punya petunjuk, dia pasti sudah menemukannya sejak lama. Orang tua itu berbisik, bagus. Cheng Jinghui mengangguk, lalu melanjutkan, saya meminta Anda untuk menanyakan tentang Dev. Apakah Anda mendengarnya? Saya baru mengetahui bahwa Dev sepertinya muncul di 5 sekte besar, lalu pergi lagi. Dalam perjalanan, mereka dicegat dan diserang oleh saudara laki-laki keluarga Hu, dan ratusan kultivator dari lebih dari selusin sekte dan keluarga bangsawan, besar dan kecil, mengejar mereka. Tetapi karena beberapa dari 3 penguasa dan 4 raja dari suku binatang tiba tepat waktu, maka Dev dapat diselamatkan, tapi keberadaan Dev tidak diketahui sampai sekarang. Tapi Dev benar-benar selalu bersama Luo Shouhai dari Lembah Roh Darah sepanjang waktu. Menurutku dia seharusnya berada di Lembah Roh Darah sekarang. Tetua itu menjawab dengan hati-hati. Lembah Roh Darah telah hancur. Apa gunanya tinggal di Lembah Roh Darah? Namun, kakak laki-lakiku sangat beruntung karena dia bisa membiarkan Dev mengikutinya. Saat ini, jika Dev diberikan kepada aliansi penyegel iblis, itu akan menjadi sesuatu yang berharga. Aliansi iblis telah menjanjikan hadiah penghormatan selama ratusan tahun. Mata Cheng Jinghui penuh dengan rasa iri. Master Sekte, banyak keluarga sekte sekarang ingin menangkap Dev, apakah kita juga? Orang tua itu memberi isyarat memotong lehernya. Jika Dev benar-benar berada di Lembah Roh Darah, itu akan lebih mudah. Saya bisa berbicara dengan kakak laki-laki saya. Bagaimanapun, aliansi penyegel iblis menjanjikan hadiah penghormatan selama ratusan tahun, jadi aku tidak percaya kalau dia tidak serakah. Cheng Jinghui sedikit menyipitkan matanya dan berkata dengan ekspresi tidak senonoh, Master Sekte, lalu mengapa kamu tidak menghubungi Luo Shouhai dan menanyakan apakah Dev bersamanya? Penatua itu bertanya. Tidak perlu, cukup kumpulkan beberapa orang dan kita akan pergi ke Lembah Roh Darah secara langsung dan kita akan mencari tahu. Cheng Jinghui melambaikan tangannya dan berkata, karena pembantaiannya di Lembah Roh Darah belum terungkap, jadi dia tidak perlu terlalu khawatir. Pada saat ini, Luo Shouhai, hantu tua Gunung Iblis, dan Dev dengan cepat menuju Puncak Roh Darah. Lembah Roh Darah dan Puncak Roh Darah tidak berjauhan, hanya perlu naik saja ke puncak gunung dan akan segera sampai di sana. Tuan Chen, sekarang aliansi penyegel iblis telah mengeluarkan sayembara untuk membunuhmu. Puncak Roh Darah pasti sudah mendapat beritanya. Jika Anda mengikuti kami ke Puncak Roh Darah seperti ini, mungkin Cheng Jing akan bermain trik. Menurutku kamu harus mengubah penampilanmu dan menyembunyikan auramu, agar Cheng Jinghui tidak mengenalimu. Kata hantu Gunung Iblis kepada Dev. Bagaimanapun, Dev sekarang dianggap sebagai selebriti, dia mungkin dikenali dan diburu kemanapun dia pergi. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Dev harus mengubah penampilannya. Dev sekarang memiliki teknik meniru aura, jadi mengubah penampilannya adalah hal yang sangat mudah. Tuan Chen, menurut saya Tuan Hantu Tua benar. Anda harus mengubah penampilan Anda. Adik laki-laki saya serakah. Jika dia tahu tentang sayembara aliansi penyegel iblis untuk membunuh Anda, dia pasti akan mengambil tindakan. Luo Shouhai juga membujuk Dev. Melihat ini, Dev hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan kemudian menggunakan teknik menakjubkan untuk mengubah dirinya menjadi seorang pria paruh baya berusia awal 30-an. Aura di tubuhnya juga sebagian tersembunyi, dan sepertinya dia hanya memiliki kekuatan alam komposit. Sekilas terlihat biasa saja, meskipun tidak dapat menghindari deteksi pihak lain. Jika seseorang telah melakukan kontak dengan Dev, mereka dapat menemukannya segera setelah mereka mendeteksi auranya. Namun teknik itu tetap berfungsi untuk menipu orang yang jarang melihat Dev, atau bahkan hanya melihatnya sekali. Melihat penampilan Dev yang berubah, Luo Shouhai mengangguk, dan kemudian dengan cepat menuju Puncak Roh Darah. Tepat ketika Cheng Jinghui hendak membawa orang ke Lembah Roh Darah, seorang murid tiba-tiba datang dengan tergesa-gesa untuk melapor. Master Sekte, Luo Shouhai ada di sini dan telah tiba di luar pintu. Murid itu berkata dengan panik. Setelah mendengar bahwa Luo Shouhai datang atas inisiatifnya sendiri, Cheng Jinghui langsung menjadi sedikit panik. Sejak dia meninggalkan Lembah Roh Darah dan mendirikan Puncak Roh Darah, Luo Shouhai belum pernah ke Puncak Roh Darah sekalipun.
Tapi sekarang mereka mengambil inisiatif untuk menemuinya, ini membuat Cheng Jiahai merasa tidak enak. Kemungkinan besar pihak lain sudah mengetahui tentang pembantaian mereka di lembah roh darah. Berapa banyak dari mereka yang datang? Cheng Jinghui bertanya. 3 orang, jawab murid itu. Setelah mendengar ketiga orang itu, diam-diam Cheng Jinghui menghela nafas lega, lalu berkata, suruh mereka masuk. Master Sekte, bukankah Luo Shouhai kesini untuk mengumpulkan pasukan guna menghukum seseorang? Tetua Sekte bertanya. Tidak, dia hanya datang dengan 3 orang, bagaimana dia bisa mengumpulkan pasukan untuk meminta pertanggungjawaban? Jika dia benar-benar tahu bahwa akulah yang bertanggung jawab atas pembantaian di lembah roh darah, maka aku akan memastikan bahwa dia tidak akan pernah bisa pergi dari tempat ini. Kata Cheng Jinghui dengan niat membunuh di matanya. Bagaimanapun, lembah roh darah juga merupakan tempat di mana Cheng Jinghui belajar di bawah bimbingan gurunya, tetapi sekarang dia secara langsung menghancurkan lembah roh darah. Kejahatan seperti ini pasti akan ditertawakan oleh semua orang. Oleh karena itu, Cheng Jinghui tidak boleh membiarkan masalah ini menyebar. Cheng Jinghui sedang duduk di kursi utama dan tercengang saat melihat Luo Shouhai berjalan ke aula bersama hantu tua Gunung Iblis dan Dev. Dia awalnya mengira Luo Shouhai akan membawa Luo Si dan Jindong, tidak menyangka itu ternyata adalah orang lain. Terutama hantu tua Gunung Iblis, ketika Cheng Jinghui melihatnya, tanpa disadari dia sedikit ketakutan. Cheng Jinghui mengalihkan perhatiannya ke Dev lagi, meliriknya sebentar, dan kemudian menjauh. Seorang kultivator alam komposit tidak bisa menarik perhatiannya sama sekali. Kakak senior, aku tidak tahu kenapa kamu datang ke tempatku secara tiba-tiba. Ada apa? Cheng Jinghui bertanya pada Luo Shouhai. Luo Shouhai memandang ke arah Cheng Jinghui dan bertanya langsung tanpa berbelit-belit, murid-muridku dari lembah roh darah dibantai dan tidak ada seorang pun yang masih hidup. Apakah kamu yang melakukan ini? Apa? Cheng Jinghui tiba-tiba berdiri, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Tetapi saat ini, dia sudah panik. Dia tidak menyangka Luo Shouhai akan begitu terus terang. Namun, sepertinya Luo Shouhai hanya menebak-nebak, jadi Cheng Jinghui berpura-pura terkejut. Kakak senior, apa yang kamu bicarakan? Lembah roh darah dibantai, dan tidak ada yang hidup? Siapa yang melakukan ini? Bagaimana kamu bisa meragukanku? Meskipun aku membencimu dan aku sangat tidak menyukai lembah roh darah, tidak mungkin aku melakukan hal seperti itu. Lembah darah roh adalah akarku. Jika aku melakukan sesuatu yang lebih buruk daripada babi atau anjing, aku akan ditertawakan sampai mati. Katakan padaku, apa yang terjadi? Jika aku mengetahuinya, siapapun yang berani menyerang lembah roh darah akan kupotong-potong. Cheng Jinghui menghancurkan meja di depannya dengan telapak tangan yang marah. Melihat Cheng Jinghui seperti itu, Luo Shouhai tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Lagi pula, dia tidak percaya bahwa Cheng Jing akan melakukan ini. Kakak senior, bagaimana Cheng Jinghui bisa melakukan hal seperti itu? Dev melihat penampilan luar biasa Cheng Jinghui dengan cibiran di wajahnya. Orang ini sangat pandai berpura-pura. Sayang sekali jika tidak bertindak. Luo Shouhai melirik ke arah Dev dan melihat Dev diam. Jadi dia bertanya kepada Cheng Jinghui, kamu benar-benar tidak melakukan ini? Kakak senior, bagaimana aku bisa melakukan hal buruk seperti itu? Jika aku melakukannya, aku akan disambar petir dan mati. Cheng Jinghui sebenarnya mulai bersumpah. Ketika Luo Shouhai melihat ini, dia sangat percaya pada Cheng Jinghui adapun apa yang dikatakan Dev, mungkin itu benar-benar mimpi. Karena itu bukan kamu, aku tidak akan mengganggumu. Luo Shouhai bersiap untuk meninggalkan puncak roh darah. Saudaraku, tunggu sebentar. Melihat Luo Shouhai hendak pergi, Cheng Jinghui buru-buru mengejarnya. Apa yang kamu inginkan? Luo Shouhai memandang Cheng Jinghui dengan waspada. Kakak senior, kamu akhirnya datang ke tempatku, tapi kamu masih harus melakukan sesuatu sebelum pergi. Aku hanya ingin membicarakan sesuatu denganmu. Cheng Jinghui menarik Luo Shouhai dan duduk. Apa yang kamu inginkan dariku? Luo Shouhai tetap memasang wajah datar. Bahkan jika Cheng Jinghui tidak melakukan apa yang terjadi di lembah roh darah, Luo Shouhai tidak akan memandang Cheng Jinghui dengan baik. Saudaraku, kudengar pria bernama Dev sepertinya ada di lembah roh darahmu kan? Dan selama ini, dia sepertinya selalu bersamamu, Cheng Jinghui bertanya pada Luo Shouhai. Luo Shouhai memandang Cheng Jinghui dengan waspada dan berkata, apa yang Anda minta pada Tuan Chen? Kakak senior, pernahkah kamu mendengar rumor? Kata Cheng Jinghui, apa rumornya? Luo Shouhai tahu apa maksud Cheng Jinghui, tapi dia bertanya pura-pura tidak tahu. Aliansi Penyegel Iblis turun dengan perintah merilis sayembara pembunuhan dan mengejar Dev. Dan siapapun yang bisa membunuh Dev, atau menangkapnya dan menyerahkannya ke Aliansi Penyegel Iblis, bisa mendapatkan hadiah penghormatan 100 tahun dari Aliansi Penyegel Iblis. Apakah kamu tahu betapa besarnya sumber daya yang diperoleh dari hadiah sayembara 100 tahun Aliansi Penyegel Iblis itu? Jika kita bisa mendapatkan sumber daya ini, kamu akan dapat membangun kembali lembah roh darah pada saat itu, dan itu akan menjadi jauh lebih kuat daripada sekarang. Cheng Jinghui berbisik pada Luo Shouhai. Meskipun kamu berani mempunyai niat jahat terhadap Tuan Chen, kamu bahkan tidak tahu siapa dirimu. Hantu tua Gunung Iblis yang mendengarkan dari samping mendengus dingin ketika dia melihat Cheng Jinghui juga ingin menyerang Dev.
Cheng Jinghui hanyalah kultivator tingkat 8 di alam kesengsaraan, dan penatua hantu Gunung Iblis tidak takut sama sekali. Cheng Jinghui dikejutkan oleh dengusan dingin dari hantu tua Gunung Iblis. Bagaimanapun, reputasi hantu tua di area Gunung Tianmo tidak bisa diremehkan. Hantu tua, tidakkah kamu ingin mendapatkan hadiah penghormatan 100 tahun dari aliansi penyegel iblis itu? Dengan sumber daya ini, akan sangat mudah bagi kita untuk menerobos alam kesengsaraan dan naik ke alam Mahayana ketika saatnya tiba. Cheng Jinghui sedang menggoda hantu tua Gunung Iblis. Lagi pula, tidak ada kultivator yang bisa menahan godaan dari dunia ini. Apalagi dipromosikan ke Mahayana, bahkan jika saya naik ke keabadian, saya tidak akan mampu berurusan dengan Tuan Chen. Hantu tua Gunung Iblis itu meludah dengan keras. Cheng Jinghui melihat situasinya dan mengabaikan hantu tua. Selama Luo Shouhai setuju, masalah ini akan dianggap sukses. Meskipun hantu tua tidak setuju, tidak masalah. Mungkin dia sendiri bisa menangani dua dari mereka, kultivator tingkat 8 di alam kesengsaraan. Kakak senior, menurutku kamu tidak terlalu bertele-tele kan? Ini adalah hadiah penghormatan 100 tahun dari aliansi penyegel iblis. Kesempatan ini tidak boleh dilewatkan lagi. Cheng Jinghui menatap Luo Shouhai, seolah dia ingin melihat ke dalam hati Luo Shouhai. Dia belum tahu bahwa Dev ada di sampingnya, menatapnya dengan mencibir. Biar ku beritahu, apalagi hadiah penghormatan 100 tahun dari aliansi penyegel iblis, bahkan jika itu adalah hadiah 1000 tahun, aku tidak akan pernah mengkhianati Tuan Chen. Saya juga menyarankan kepadamu untuk tidak memikirkan apapun tentang Tuan Chen, jika tidak, jangan salahkan saya kalau bertindak kasar. Luo Shouhai menatap tajam ke arah Cheng Jinghui, lalu berdiri dan berjalan keluar. Cheng Jinghui tidak menyangka Luo Shouhai akan menolak begitu saja, dan tertegun sejenak. Tuan Luo, tunggu sebentar. Saat ini, Dev berbicara. Luo Shouhai tertegun sejenak, lalu bertanya, Tuan Chen, Cheng, ada apa? Luo Shouhai hanya ingin memanggil Dev, tetapi kemudian dia teringat bahwa Dev telah mengubah penampilan dan identitasnya, jadi dia segera mengganti namanya. Aku punya sesuatu yang aku ingin kamu lihat. Saat Dev mengatakan itu, dia mengeluarkan jamnya. Cheng Jinghui melihat jam di tangan Dev, matanya penuh keraguan. Luo Shouhai juga datang dan melihatnya dengan bingung. Bersambung.